Kiai Haji Mansur Popongan, Sufi penjaga spiritualitas Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah SM Story, tempat di mana jejak-jejak langka para ulama besar Nusantara kami hidupkan kembali. Kisah perjuangan, kebijaksanaan, dan karomah yang tak hanya menginspirasi, tapi juga menggugah jiwa. Kalau Anda cinta sejarah Islam dan ingin mengenal ulama tanah air lebih dalam, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Karena siapa tahu, kisah ini mengubah cara Anda memandang kehidupan. Di sebuah sudut sunyi di Klaten, terdapat dusun bernama Popongan. Tidak banyak yang tahu bahwa dari desa ini, bersemi cahaya spiritual yang memancar ke seluruh penjuru Jawa Tengah. Disinilah, seorang tokoh besar pernah mengabdikan hidupnya, bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga pembimbing jiwa, mursyid tarekat, dan penjaga warisan spiritual leluhur. Dialah Kiai Haji Muhammad Mansur, pendiri Pondok Pesantren Popongan, mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, penerus jejak emas Syaikh Muhammad Hadi Girikusumo. Kisah hidupnya bukan hanya perjalanan ilmu, tapi juga laku kesufian yang menyatu dengan denyut masyarakat Jawa. Kiai Haji Mansur adalah putra dari Syaikh Muhammad Hadi Girikusumo, tokoh besar tarekat yang berasal dari Meranggen, Demak. Mbah Hadi adalah sosok mursyid yang pernah belajar kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Makkah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dari ayahnya itulah Mbah Mansur mewarisi sanad tarekat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur para sufi besar dunia. Namun Mansur tak sekadar mewarisi. Ia dikirim oleh ayahnya untuk belajar langsung di pesantren Jamsaren Surakarta, pesantren tertua di Solo yang kala itu diasuh oleh Kiai Idris. Selepas menimba ilmu, ia ditugaskan ke daerah Surakarta untuk mengembangkan tarekat dan dakwah Islam. Disinilah, perjalanan besar itu dimulai di sebuah tempat bernama Popongan. Popongan bukanlah kota besar, ia hanyalah dusun kecil di Klaten. Namun, sejarah telah mencatat, tempat ini menjadi pusat peradaban ruhani karena hadirnya Kiai Haji Mansur. Perjalanan beliau ke Popongan berawal ketika beliau menikah dengan putri seorang petani kaya bernama Haji Fadil. Sang mertua meminta agar Mansur muda mengajarkan agama di kampung itu. Mulanya hanya mengajar halakoh kecil. Namun, dari sinilah api dakwah itu menyala. Tahun 1926, dibangunlah Pondok Pesantren Popongan dan Masjid Popongan. Dengan batu dan pasir yang diangkut langsung dari sungai oleh para santri. Semuanya dilakukan dengan gotong royong. Pesantren ini kelak menjadi tempat suluk, tempat orang mencari Allah, mencari makna hidup, dan menempuh jalan ruhani. Kiai Haji Mansur bukanlah kiai biasa. Beliau adalah mursyid, pembimbing spiritual dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, salah satu tarekat besar dalam tradisi Islam. Dalam laku tarekat, beliau membimbing jamaah dalam suluk, zikir, dan latihan batin. Beliau mengangkat badal atau wakil-wakil mursyid di berbagai daerah, termasuk tokoh besar seperti Kiai Haji Arwani Kudus, Kiai Haji Abdul Miraj,
Candisari, dan Kiai Salman Popongan, cucunya sendiri. Bahkan, Kiai Haji Mansur juga mengangkat seorang perempuan sebagai badal tarekat, yaitu Nyai Muharomah di Kauman, Surakarta. Ini menunjukkan betapa beliau menghargai kesetaraan dalam spiritualitas. Tarekat yang beliau bawa bukan hanya ritual, tapi juga akhlak, kesederhanaan, dan cinta sesama. Kiai Haji Mansur dikenal sebagai pribadi karismatik. Ketika ia hadir, orang-orang terdiam. Kata-katanya menenangkan, tatapannya menembus batin. Ia tak hanya mengajarkan agama, tapi mempraktikannya. Hidup sederhana, bersahaja, dan rendah hati. Salah satu kisah yang dipercaya masyarakat, ketika pemakaman ayahnya, ada batu besar yang menghalangi liang lahat. Tak ada yang bisa menggesernya. Namun, begitu Kiai Haji Mansur datang, batu itu diangkatnya sendiri. Mitos? Mungkin. Tapi karama seorang kiai bukan sekadar soal keajaiban, melainkan pantulan dari ketulusan batin dan cinta ilahi yang bersih. Banyak ulama besar yang datang kepadanya, termasuk Kiai Haji Munawir Krapyak, yang konon pernah nyantri dan suluk di bawah bimbingannya. Kiai Haji Mansur wafat tahun 1955. Namun ruh perjuangan beliau tidak pernah mati. Cucu kesayangannya, Kiai Salman Dahlawi, meneruskan tarekat dan pondok pesantren ini. Di masa Kiai Salman, pendidikan formal seperti Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Al-Mansur pun didirikan. Sekarang, tongkat estafet itu berada di tangan Gus Multazam, putra Kiai Salman. Di Popongan, setiap tahun digelar Hail Mbah Mansur, dihadiri ribuan orang yang merindukan berkah dan teladan beliau. Mbah Mansur memang tak meninggalkan kitab tebal, tapi beliau meninggalkan lafaz doa yang hingga kini terus dibaca oleh para santri sebelum mengaji Al-Quran. Lafaz itu berbunyi, Allahumma bil haqi anzaltahu wa bil haqi nazal. Allahumma atzim rugbati fi. Wajalhu nuran li basari, wa shifaan li sadri, wa zahaban li hami wa husni. Allahumma zayyin bihi lisani, wa jamil bihi waji, wa kawi bihi jasadi, wa tsakil bihi mizani, wa kawini, ala taatika wa atrafan nahar. Kiai Haji Mansur adalah gambaran kiai sejati, tidak hanya faqih, tetapi juga arif, tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing jiwa. Dari Popongan, jejaknya mengalir ke Kudus, Demak, Rembang, Surakarta, Yogyakarta, dan sekitarnya. Kini, lebih dari 1 abad berlalu sejak beliau menapakkan kaki di dusun kecil itu. Tapi cahaya tarekat dan warisan spiritualnya masih terus menyala. Popongan bukan hanya tempat, ia adalah pesan bahwa Islam yang sejati adalah Islam yang lembut, bersahaja, dan penuh cinta. Semoga kita bisa meneladani beliau, bukan hanya dari laku luar, tetapi juga hati yang bersih, sabar, dan istiqomah. Al-Fatihah untuk Kiai Haji Mansur Popongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.